Betapa indahnya 3 persoalan yang tidak kita sukai. Yaitu 1, al-faqru, kemiskinan. 2, al-maradu, sakit. Wal mautu, dan kematian. Sakit, miskin, mati. 3 hal yang paling ditakuti orang, yang paling tidak disukai. Betapa indahnya 3 persoalan itu. Artinya sangat dicintai oleh mereka. Betapa enaknya, betapa terhormatnya, dan betapa cintanya. Ini yang menjadi persoalan adalah apakah betul kefakiran itu, kepapaan, ketidakpunya apa-apaan itu adalah satu titik kulminasi dari satu kebahagiaan kita. Betul. Logikanya gimana? Jadi tuba liman hudiya lil Islam. Berbahagialah mereka yang telah mendapat hidayah masuk agama Islam. Wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Hidupnya kafafan, tidak punya apa-apa. Wa qana'atan, menerima apa adanya. Qana'ah itu adalah sikap hidup mereka, ya, menerima apa adanya. Ini sesungguhnya yang menyebabkan kita kerja pontang-panting, peres keringat banting tulang itu karena kita tidak punya qanaah, selalu kurang, ya, selalu tidak puas. Duwe mobil loro pengen telu, setelah gaji naik 10 juta ingin 20 juta. Setelah punya sawah 1 hektar pengen 2 hektar dan seterusnya, dan nggak pernah selesai. Pikirannya adalah tidak melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi melihat sesuatu yang masih jauh di sana. Ketika orang makan, di hadapannya ada tahu, ada tempe, ada sambal, ada lalap. Pikirannya kepengen sate, maka bagi dia makan tempe dan tahu adalah penderitaan. Ketika istrinya ada di sampingnya dalam pelukannya, pikirannya menghayali perempuan lain, maka pelukan dia adalah pelukan penderitaan. Nanti ketika di hadapannya ada sate, pikirannya pengen gulai. Jadi kapan dia makan satenya? Nggak pernah makan sate, hanya dalam pikirannya saja, keinginannya saja. Nanti gulainya ada, pengen rendang. Jadi di depan mata kita ada sate, ya udah terima, menerima apa adanya sate. Inilah rezekiku, inilah rezeki saya yang harus saya makan sekarang. Baru menikmat makan sate. Kalau kita belum sampai punya sikap qanaah, menerima apa adanya, kita tidak pernah merasa puas apa yang sudah kita gapai. Kita tidak merasa bahagia terhadap apapun yang sudah kita capai. Kita selalu melihat ke depan yang belum nampak, keinginan yang muncul. Sehingga kadar kegembiraan kita pun mendapat anugerah itu sangat sulit untuk bersyukur kepada Allah. Kebahagiaan, kesenangan dia mendapat rezeki itu sangat cepat sekali hilang, sekejap. Beli mobil Avanza, pengen baby Benz, dan gak akan pernah selesai, gak pernah puas kok. Jadi artinya dalam hidup ini kita masih belajar minimal lah, mengenal makna nerima apa adanya, namanya qanaah. Berbahagialah orang yang jiwanya sudah menyandang sifat qanaah. Percaya atau tidak, sekalipun makan dengan ikan asin saja, inilah rezeki yang Allah berikan kepada saya hari ini. Ya Allah, terima kasih. Dipangannya enak ya, alhamdulillah. Bersyukurnya sangat dalam. Ketika kita melihat ke bawah, itu adalah salah satu kiat mendidik jiwa kita untuk mampu bersyukur kepada Allah. Itu betul. Mendidik jiwa kita untuk bersyukur itu adalah
sering-sering kita melihat ke bawah. Ya kan begitu. Kalau melihat ke atas kita selalu tidak puas. Itu memang betul seperti itu. Ya gitu. Tetapi qanaah itu ujung-ujungnya mah sudah tidak melihat ke bawah, sudah tidak melihat ke atas. Yang melihat hanya kepada sang pemberi. Ya bus. Sudah tidak melihat orang kaya, tidak melihat orang miskin. Kita melihat orang kaya, dia nggak kagum, nggak bangga. Ya saya juga kalau diberi kesempatan Allah yang sama juga bisa. Ya kan begitu. Jadi qanaah itu adalah selalu menerima apapun yang diberi oleh Allah. Jadi maksud saya bahwa orang qanaah ini artinya diberi apa saja terima kasih. Sampai tidak dikasih pun tetap terima kasih kok. Kita lagi mencari sikap apakah yang kira-kira paling disukai oleh Allah. Yaitu ketika kita selalu senang menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Maka tanda kutip garis bawah ini diingat, dihafal. Apabila engkau selalu senang menerima segala keputusanku, maka pasti apapun yang kau lakukan, aku pasti senang.